Petinju yang hebat lebih banyak menerima pukulan daripada petinju yang biasa. Dan setiap hari kamu menerima begitu banyak pukulan dan kamu sekarang tetap berdiri. Kamu hebat. Dalam proses penjual ini, kalian akan menerima banyak pukulan. Ketahuilah, itu akan membuat kalian hebat. Kalian akan menerima penolakan. Hadapi itu. Jangan. Itu akan membuat kalian hebat. Jangan mudah. It is the beginning for your life. Sebagai seorang entrepreneur, Anda cakap mencuat. Ya. Baik, kita mulai berikutnya. Kunci emas untuk dapat bekerja seumur hidup ya. Anda mungkin masih jauh ya. Ya, kalau yang untuk saya berbicara di depan karyawan, ya Pak ya. Kalau pintar menjual, sudah pensiun pun masih selalu ada pekerjaan. Betul, ya. Itu betul ya. Baik, ya. Sekarang saya akan masuk ke bagian teknik. Saya akan memperkenalkan Anda satu teknik. Anda akan menjadi seorang penjual yang dilahirkan dari kampus. Harus ada tekniknya. Ya, tekniknya apa? Saya akan jelaskan. Baik, ya. Oke, sebelum ke teknik saya ingin motivate Anda ya. Ya, dengan satu story lagi ya. Ini salah satu orang ya yang menjadi penjual terhebat. Tidak gampang seseorang itu muncul dalam majalah Time. Tidak gampang. Ini adalah salesman yang muncul dalam majalah Time, yang oleh Time disebut sebagai the Michael Jordan of real estate. Namanya Ralph Robert. Ya. Wiraniaga yang paling menakjubkan di Amerika Serikat. Baik, kita lihat ya prestasinya dia. Ya. Berikutnya. Apakah dia bahagia? Ya. Ya. Menikah untuk lebih 17 tahun. Ya. Dia setia pada pasangannya. Punya 3 anak. Ya. Menikmati hidupnya, boating, nonton film dan lain-lain. Ya. Berikutnya, dia punya begitu banyak kegiatan sosial. Kenapa? Karena punya uang. Ya, dia bisa nyumbang ke berbagai yayasan, bisa bikin yayasan sendiri. Kenapa? Karena dia begitu berhasil sebagai seorang penjual. Ya, macam-macam ya, dari mulai Rotary dan lain-lain. Ada Rotary, ada Symphony Orchestra, punya Optimist Club, punya Warren Wood Education Foundation, Malcolm Kendrick Crime Stopper, Platinum Foundation dan lain-lain. Ya. Dia memiliki kelebihan dan itu diberikan pada masyarakat. Ya. Berikutnya, ya baik. Ya. 10 kali dalam jangka waktu 10 tahun menjadi penjual rumah terbanyak seluruh Amerika. Tahun 96 menjual 600 unit rumah per tahun atau 2 rumah per hari. Kebanyakan yang lain menjual antara 6 sampai 12 per tahun. Berarti 50 kali lebih banyak dari yang lain. Ya, jadi rata-rata ya salesman propertinya Amerika itu 2 rumah per tahun. Dia 600 rumah. Saya ingin sesuatu yang penting pada kalian. Saya bertemu dengan salesman yang hebat. Anda tanya kepada setiap buku-buku tentang salesman yang hebat, semua mengatakan honesty is not the only policy. Honesty is not the best policy, it is the only policy. Kenapa mereka bisa jual banyak? Karena mereka dapat rekomendasi dari banyak orang. Ingat, setiap sales people tangannya cuma 2. Waktunya cuma 24 jam. Kok bagaimana bisa dapat sales begitu banyak? Dia tidak beda dengan yang lain. Karena dia bisa menjual dengan cepat. Kenapa bisa menjual dengan cepat? Karena dia dapat rekomendasi dari banyak orang. Dan tidak mungkin dia mendapat rekomendasi dari banyak orang kalau dia pernah tipu orang. Tidak mungkin. Jangan berpikir kalau kita pintar menjual harus pintar nipu sedikit. Tidak. Ya. Karena kejujuran mereka mendapat rekomendasi. Karena rekomendasi itu mereka lebih gampang mendapatkan customer, lebih cepat mengambil customer yang mengambil keputusan karena percaya dia itu jujur. Ya. Baik, berikutnya. Dinobatkan oleh majalah Time sebagai wiraniaga yang paling menakjubkan di Amerika. Ya. Berikutnya, ya, Anda lihat prestasinya. Sempat menjual rumah ketika menikah dan ketika neneknya meninggal. Ya, jadi Anda bayangkan waktu dia menikah, salaman kan banyak teman-teman. Ya, sembari salamannya sudah punya rumah belum? Waktu neneknya meninggal ketemu omnya dan lain-lain, gitu udah lama tanya, rumah sudah ganti belum? Lihat. Jiwanya jiwa menjual. Di mana saja dia cerita tentang pekerjaannya dia. Ya, jadi waktu dia menikah pun sempat closing luar biasa ya. Baik, berikutnya
Pindah rumah, berikutnya sebelumnya, pindah rumah 23 kali dalam 20 tahun terakhir. Kenapa? Karena dia ingin merasakan jadi customer. Pindah-pindah, merasa jadi customer itu bagaimana? Ya. Pendapatan untuk sekali ceramah adalah 10.000 US. Ya. Jadi kalau Anda undang dia ke sini, ya sekali ngomong 10.000 US. Ngomong doang, ya. Karena prestasinya dia bisa dijual. Berikutnya, rekan wiraniaga lain membayar $2.500 untuk dapat membayarnya cara kerjanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya belajar dong dari you. Boleh, dia bilang, ikut saya seharian. Dari mulai pagi sampai sore. Lihat cara saya terima telepon, lihat cara saya menyambut orang, lihat cara saya mempresentasikan. Dan kalau orang mau cara belajar begitu, hanya ngikutin dia, $2.500 bayar. Kenapa laku? Karena hebat. Karena punya track record. Track record dari mana? Dari pengalaman nyata. Semakin banyak Anda mengalami, Anda semakin kokoh di dalam diri. Ya. Berikutnya, ya, melakukan wawancara radio ini banyak sekali dalam setahun. Ya, baik. Berikutnya, baik. Ini saya tidak sampaikan. Ini beberapa prestasi yang dia. Ya, saya akan masuk mulai pada teknik. Ya, baik. Oh ya, ini sebelumnya. Ya, coba. Wah, sebelumnya beratnya 150 kilo, sekarang 100 pound ya, lebih langsing ya. Wah, dia sebelumnya pernah gagal ya. Pada awal usia 20-an rumahnya pernah disita oleh bank ya. Pernah 2 kali dipecat ketika bekerja sebagai wiraniaga. Baik, Anda lihat ya, orang bergerak dalam bidang ini nggak takut malu ya. Ya. Berani gagal tapi maju terus ya. Kalau Anda baca di lift ya, Pak Ciputra mengatakan, ada ingat ya, gagal 10 kali, lalu belakangnya apa? Bangkit 11 kali. Ya, baik. Ya, ya, baik. Berikutnya, ya, ya. Saya ingin Anda belajar satu teknik namanya FAB. F-nya apa? F-nya features. Features itu apa? Itu adalah fakta dari satu produk yang sengaja dibuat atau tidak sengaja ada. Contoh features apa? Handphone. Handphone featuresnya apa? Bisa SMS, bisa telepon, bisa apa lagi handphone? Bisa apa lagi ya? Bisa chatting nggak? Bisa kirim foto nggak? Bisa motret nggak? Bisa merekam nggak? Ya. Bisa ambil video nggak? Itu features namanya. Ya, waktu Anda jualan tidak cukup hanya mengatakan, Pak, handphone ini bagus, featuresnya ada 100, tidak cukup ya. Features baru yang pertama. E-nya apa? Advantage. Features itu punya keuntungan. Keuntungannya apa? Ini bisa motret. Keuntungannya apa? Dimanapun bisa mengabadikan. Tapi jangan lupa, selain keuntungan ada bagian terakhir, namanya benefit. Benefit itu what is it for me? Apa artinya buat saya? Ya betul, itu bisa motret. What is it for me? Ya, Anda, kalau seorang penjual yang terampil, dia akan jelaskan what is it for you. Artinya, kalau Anda ada momen-momen penting itu terekam. Artinya, kalau itu terekam, partner Anda nggak bisa bohong. Ya. Apa artinya kalau itu terekam? Anda satu kali sudah tua, itu menjadi kenangan yang indah. Apa artinya terekam? Nanti kalau ada dispute, ada bukti. Anda akan menghemat waktu dan menghemat uang. What is it for me? Jadi benefit itu what is it for me artinya ya. Baik, kita akan latihan sedikit ya. Baik, ya. Berikut, nah contoh. Sepeda motor ini menggunakan mesin buatan Jepang. Mesin buatan Jepang itu features. Sehingga dipertanggungjawabkan garansi ketahanannya. Itu benefit. Itu advantage-nya, keunggulannya. Yang tentunya pada akhirnya akan menghemat uang dan waktu. Itu benefit. What is it for me? Ujung-ujungnya orang berpikir, what is it for me? Apakah ini menghemat waktu? Apakah ini menghemat uang? Atau ini sesuatu yang menyenangkan buat saya? Ingat, waktu Anda menjual, Anda harus bisa menjelaskan sampai what is it for you. Itu FAB. Saya ambil sebuah contoh ya, bagaimana seorang penjual yang menjual hanya jual features, tapi tidak jual what is it for me.
Ya, suatu kali saya sedang mencari rumah di Jakarta, ya, saya kebetulan cari lewat broker, saya ditelepon oleh broker. Brokernya bilang begini, Pak, ada rumah bagus Pak. Nah, dia sudah mulai bagus, dia sudah mulai membuka. Ada rumah bagus, rumah sudut bagus buat Bapak, cocok. Nah, banyak yang jual acaranya begitu, hanya dipuji, ya, diberitahu featuresnya, tapi tidak dijelaskan. Nah, saya dalam hati, wah, ini orang ini nggak belajar nih salesman nih. Ya. Lalu saya iseng tanya begini, ya, Anda mengatakan rumah sudut ini bagus, emangnya you pernah tinggal di rumah sudut? Langsung dia speechless. Emangnya you pernah tinggal di rumah sudut? Dia langsung diam, nggak bisa menjawab. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan dari features itu, advantage-nya apa, benefit-nya apa buat saya. Kalau saya jadi dia, saya akan menerangkan barangkali seperti ini, ya, berikutnya. Rumah sudut ini, rumah sudut memiliki banyak jendela. Ya, itu fakta rumah sudut features kan, betul nggak? Rumah sudut lebih banyak jendela. Ya, kiri kanan kan. Ya. Sehingga ruangan di rumah akan lebih banyak menerima cahaya, dan ini tentunya akan menghemat biaya listrik di rumah Anda. Ya, advantage-nya apa? Features-nya banyak jendela. Ya, advantage-nya apa? Cahaya masuk. Benefit-nya apa? What is it for me? Menghemat listrik. Itu menjual. Ya, jangan mengatakan, Pak, rumah sudut bagus, Pak, enak rumah sudut. What is it for me? What is it for me? Ya, baik, ya, ya, kita akan latihan, ya. Baik, berikutnya. Ya. Nanti saya akan meminta Anda latihan. Saya berikan ada satu tip. Waktu Anda presentasi, message Anda akan sangat powerful kalau Anda menggunakan body language. Artinya apa? Gunakan senyum Anda, gunakan gerakan tangan Anda. Itu memberikan pesan yang jauh lebih besar. Non-verbal expression 55% dampaknya. Jangan hanya sayup-sayup bicaranya, ya. Nanti Anda akan menjelaskan pada teman di samping Anda, ya. Baik, jangan lupa, ya. Non-verbal expression, ya. Baik, berikutnya, ya. Gunakan, nanti Anda memilih salah satu benda yang ada di tangan Anda. Apakah itu handphone Anda? Apakah itu pen Anda? Apakah itu buku Anda? Ya, nanti Anda berdua-berdua dengan teman sebelah, Anda terangkan salah satu feature di dalam benda yang Anda pegang kepada teman Anda. Features ini, advantage-nya apa, benefit-nya apa. Saya kasih contoh, ya. Ya, pakai handphone, ya, pakai phone lagi. Ya, Anda mengatakan pada teman Anda, mungkin namanya Lina, ya, handphone saya ini kita bisa BBM-an features-nya, ya. Keuntungannya Anda, ya, kalau Anda keunggulannya kalau bisa BBM-an, kita bisa ngobrol 3 orang. Ya. Dan ini jadi sangat penting buat isi poinnya, ya. Kalau ada keputusan-keputusan yang dilakukan dengan tepat oleh 3 orang, kita BBM, kita menghemat waktu, tidak perlu ketemu. What is it for me? Kita bisa rapat pakai ini, ya, menghemat biaya. Ingat, ketika what is it for me Anda kaitkan dengan menghemat waktu atau menghemat biaya atau keuntungan lain yang kena orang, kamu buat Anda lebih senang, ya. Baik, sudah jelas. Sekarang pikirkan benda apa yang Anda akan presentasikan. Pikirkan, ya. Coba lihat, pilih satu features. Anda boleh handphone, Anda boleh pen, ya, Anda boleh pen, Anda boleh buku, Anda boleh jam tangan Anda boleh kacamata Anda, ya, ya. Boleh dasi Anda, ya. Ya. Baik, ya, 1 menit untuk persiapan, ya. Nanti masing-masing akan cerita, ya.
feature-nya apa, advantage-nya apa, benefit-nya apa, ya. Baik, ya. Baik, sekarang semua berdiri, ya. Ayo, ya, masih semua berdiri. Ya, berdua dengan teman, dengan teman Anda, ya, berdua dengan teman, ya, yang masih suatu tolong berdiri, ya, masih berdiri, ya. Kenalan dengan sebelah Anda, masing-masing harus berdua, ya, sudah ketemu temannya, kenalan, sudah, ya, yang belum punya teman, ya, baik, ya. Ada yang belum punya teman? Ada yang belum punya teman? Coba siapa yang belum punya teman? Ada yang belum punya teman? Tolong pindah satu. Ada yang belum punya teman? Semua sudah punya teman? Oh, Anda yang di depan mungkin pindah sini. Di depan sini, ya. Ya, ini kurang satu di sini. Ya. Depan, ya. Di sebelah sini, ya. Baik. Ya. Dua. Kurang, ya. Ya. Di sini pas kan Anda lihat kiri kanan dua, ya. Baik, ya. Baik, Anda kenalan dulu. Dua hal Anda tanyakan pada teman Anda, ya. Anda tanya namanya siapa. Pertanyaan kedua, Anda tanya dia lahir bulan apa, bukan tahunnya, tanya bulan apa. Ayo kenalan dulu. Ya, oke. Yang bulannya lebih awal, Anda mulai presentasi duluan. Bulannya lebih awal, presentasi duluan, ya. Baik, 1, 2, 3, ya, baik. F-nya apa? Features. E-nya apa? Advantage. B-nya apa? Benefits, ya. Jangan lupa cerita pakai FAB, ya. Jangan sudah ini bagus dan lain, pakai FAB, ya. Kita akan latihan terus FAB sampai Anda lancar nanti otomatis, ya. Ketika Anda pertama kali bisa nyetir mobil maupun nyetir motor, itu stepnya dihafalin. Buka pintu, nyalakan mesin, lalu injak gas dan lain-lain. Tapi begitu Anda sudah bisa, itu otomatis.
nanti Anda akan terampil menjual ketika FAB itu melekat dalam diri Anda. Nggak perlu disuruh otaknya, itu sudah jalan sendiri. Ya, baik oleh